Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ulia dalam pembelajaran tema 1 subtema 4 pembelajaran 2 dengan judul Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita senantiasa diberi kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi dan mengamati ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. 2. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. 3. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 4. Setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan percaya diri. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji. Yang pertama, embrio. Ini yang disebut embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Yang kedua, kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yang ketiga, ini yang disebut selimut biji, yaitu melindungi biji. Di dalam buah itu terdapat biji. Biji ini kemudian ditanam di tempat yang lembab dan basah. Kemudian dari beberapa hari kemudian biji itu berkembang menjadi tanaman baru, yaitu kecambah, keluar kecambah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru yang lebih besar. Dari sini tanaman baru tumbuh menjadi tanaman dewasa yang berbunga, kemudian siap untuk berbuah. Perputaran dan perkembangan tersebut mulai dari biji, kecambah, tumbuhan baru, tumbuhan yang berbunga, tumbuhan yang berbuah. Nah, ini disebut daur hidup. Contoh, buah semangka. Awalnya buah semangka hanya sebesar bola bekel saja. Namun ketika sudah mulai tumbuh, sudah mulai
pertumbuhan, semangka bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani, seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak dan membusuk. Petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian, bila perlu, para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan, karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas: pohon pisang, pohon tebu, pohon bambu. Ini cocor bebek. Untuk pohon pisang, tebu, bambu, ini anakannya tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini kalian bisa lihat, anakannya tumbuh di dekat induknya. Sedangkan cocor bebek ini tunasnya tumbuh di daun induknya. Ini di samping-sampingnya ini banyak tunasnya. Salah satu tumbuhan yang bertunas tadi adalah bambu. Pohon bambu ini banyak guna dan manfaatnya. Bisa untuk peralatan rumah tangga, bisa untuk pagar rumah. Selain itu masih banyak guna dan manfaatnya yang lain. Contohnya, pohon bambu ini juga bisa dipakai untuk peralatan olahraga. Salah satu contohnya yaitu untuk bermain. Rangku Alu adalah sebuah permainan dan tarian asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan dilakukan dengan 4 orang memegang 4 tongkat bambu, memakai tongkat membentuk palang dan menggerak-gerakkannya, sementara orang lainnya lompati bagian celahnya agar tidak terjepit bambu. Permainan rangku alu ini dilakukan secara beregu. Oleh karena itu, kita harus kerja sama. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Cara bermain rangku alu. Pertama,
seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. 2. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. 3. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu ya. Tugas kalian hari ini, pertama, kalian baca dan kalian pahami tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Yang kedua, melengkapi gambar halaman 155. Yang ketiga, menuliskan tahapan daur hidup semangka dan pertanyaan pentingnya bekerja sama. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah disambung di lain kesempatan. Selamat belajar dan tetap semangat. Kita baca dulu doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.